but it's absolute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to SSC 467 Podcast. First of all, say thank to our God so we can attend here good condition and happy situation. Secondly, main salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hi, I'm Nurul Istiqamah as the host today. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas mengenai hal tentang yang paling familiar tentang anak kelas 12 SMA, terutama apalagi tentang yang bakalan mau masuk kuliah. Nah, di podcast kali ini kita bakalan sharing dengan Kak Fatima Guntur dari kelas 12 MIPA 5. Nah, jangan lupa nonton podcast kita dan see you. Halo Kak. Hai. Gimana kabarnya Kakak akhir-akhir ini? Baik, cuman ya santai. Nah, dengar-dengar Kakak ini lulus Universitas Indonesia. Bagaimana sih latar belakang Kakak sebelum sampai bisa lolos di kampus jaket kuning itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Guntur. Tempat tanggal lahir Alakuang 2004, tanggal 29 bulan Oktober. Nah, pendidikan pertama saya itu sekolah dasar di SD Negeri 4 Alakuang dan SMP Negeri 5 Maritengai, dan SMA yaitu SMA Negeri 2 Sidrap. Awal mula saya memilih SMA Negeri 2 Sidrap dikarenakan SMA Negeri 2 Sidrap merupakan salah satu sekolah unggulan di Sidendang Rapang, dan memang dari awal saya merencanakan untuk lanjut di sana. Nah, jalur pendaftaran yang saya masuk adalah jalur zonasi. Awalnya saya ingin masuk di jalur akademik, tapi saya terlambat mendaftar, jadi ya saya mendaftar lewat jalur zonasi, dan alhamdulillahnya masih diberi kesempatan dan diterima di SMA Negeri 2 Sidrap. Nah, setelah lulus di SMA Negeri 2 Sidrap, pastinya kan penjurusan ada IPA dan IPS. Nah, niat saya memang mau masuk IPA, dan saya dapat di kelas 12 MIPA 10 MIPA 5. Lanjut. Nah, seiring berjalannya waktu, dari kelas 10 itu belum ada rencana bilang jurusan ini, jurusan apa. Nah, pas nih kelas 11 ada rencana mau ambil kedokteran, tapi pas kelas 12 melihat nilai saya kurang mencukupi. Jadi saya mencari jurusan yang masih sejalur dari kesehatan, contohnya farmasi. Nah, perjalanan saya memilih farmasi, kenapa bisa saya memilih farmasi di Universitas Indonesia, sedangkan di Sulawesi masih banyak universitas yang bisa saya pilih, misalnya Unhas, Tadulako, Samratulangi, dan lain sebagainya. Sebenarnya saya memang awalnya mau di luar, dan Unhas itu kan kecil kemungkinannya untuk menerima nilai 87 sekian. Jadi saya mencari peluang di kampus luar. Nah, kan saya pernah minta saran sama Serto bilang kasar, mau keluar. Nah, universitas yang disarankan saya yang pertama itu Brawijaya. Nah, yang pertama itu saya buka websitenya SNPMB, portal resminya, daftar PTN. Di situ ada daya tampung dan peminat tahun lalu. Nah, peminat di UB itu sekitar 2000. Nah, yang diterima itu lumayan sedikit. Nah, lanjut beberapa kampus saya lihat-lihat. Nah, pas saya dapat UI, kebetulan UI peminatnya tahun lalu cuma 500, paling sedikit di antara beberapa kampus yang lainnya. Dan daya tampungnya untuk tahun ini adalah 30 orang. Dan saya mencobanya, sempat ya rezeki saya di situ, ya tidak ada yang tahu, walaupun 50-50 ya, kayak bisa nggak sih lolos di UI dengan nilai segini. Itu sih, jangan takut untuk mencoba. Dan yang pertama adalah, dan yang paling utama ialah restu orang tua dan berbanyak jalur langitnya. Ya, sebisa mungkin tepat waktu sholat, dan kalau misalnya doa itu harus detail, kayak maunya di mana, maunya apa. Misal kayak saya kan di UI nih, kayak saya berdoa kayak ya Allah luluskan saya ini di universitas ini, di jurusan ini, gitu. Nah, kita tadi sudah mendengar latar belakang dan
bagaimana proses kakak sampai di situ. Nah, salah satu motivasi kakak untuk pilih jurusan itu apa sih? Yang pertama pasti dari orang tua, dari dukungan orang tua. Karena memang tidak mau jauh-jauh dari kesehatan, jadi ya pilih alternatif lain selain ke dokter. Jadi ambil farmasi gitu. Nah, kakak pernah nggak sih ngerasain ada rasa minder, apalagi ada pro kontra? Apalagi kan sekolah kita selama ini jarang ya ada lulus dari luar Pulau Sulawesi, apalagi ini kan UI Jakun, dan kita ngerasa pasti sebangga banget. Nah, apa sih pernah yang kakak alami ketika mengalami pro kontra seperti itu? Awalnya pas pengumuman eligible kan saya urutan 29 dengan nilai 87,85, kan sedikit ya, lebih sedikit peluangnya untuk lulus karena bukan tidak masuk besar dan hanya punya satu sertifikat. Kan biasanya kalau SNBP itu harus maksimal 3. Nah, saya punya tuh 1. Ya begitu, agak takut sebenarnya bilang. Kan juga SNBP ini jalur rezeki ya, dari yang tahu. Tapi ya setidaknya kita sudah mencoba, siapa tahu rezeki begitu. Nah, oh jadi kakak mengambilkan sertifikat. Kalau boleh tahu sertifikat itu dari jenis lomba apa dan diselenggarakan oleh legalitas apa? Sertifikatnya yaitu juara 3 kabupaten di bidang astronomi yaitu KSN, Kompetisi Sains Nasional, yang di bawah naungan pemerintah Kementerian Pendidikan. Nah, kakak pernah nggak sih ngerasain minder? Apalagi kan kakak bisa dibilang eligible yang nggak terakhir banget sih, tapi di bawah, dan pasti orang bilang eligible yang di bawah itu pasti kapasitas untuk lolosnya itu rendah. Nah, kakak cara mengatasi rasa insecure karena eligible di bawah itu gimana sih? Caranya itu kayak pikir positifnya aja toh, ya kan orang punya rezeki itu kan nggak akan tertukar, dan setiap kampus punya porsinya. Kayak misalnya farmasi 30 yang mau diterima tahun ini, contoh kayak 1 tahun itu. Nah, dalam 1 tahun itu 2000 siswa mau diterima. Nah, ini dari 2000 dibagi lagi untuk jurusan ini, otomatis ada kotanya tersendiri. Jadi kan enggak pusing Ki. Nah, yang paling utama jangan pernah pilih jurusan dan pilih universitas sama dengan orang lain. Oh, berarti tidak ada orang tembak UI jadi kita timbai. Baru bagaimana pendapat tak untuk orang yang kayak untuk kelas 10, apalagi kan kelas 10 itu merdeka belajar. Apalagi nih saya sebagai kelas 11, saya juga sangat butuh tips belajar tak sama motivasi tak apa. Kalau saya tak perbanyak ikut lomba, karena sertifikat itu penting sekali. Lebih 50% bobotnya lah dari sertifikat untuk kelulusan SNBP. Nah, saya kan sebagai kelas 11 haus akan info SNMBP. Nah, bagaimana sih strukturnya itu yang bilang 50% nilai rapor, 50% sertifikat, bagaimana maksudnya? Dan bagaimana caranya itu pembagian rata-rata nilai, apakah pelajaran MIPA saja diambil atau semua pelajaran? Kan peraturan SNBP sekarang berubah. Beda dengan tahun lalu, hanya difokuskan untuk pelajaran MIPA saja. Nah, sekarang semua mata pelajaran dihitung. Jadi penggabungan dari nilai semester 1 sampai semester 5 ditambah sertifikat yang dicantumkan. Nah, yang paling besar bobotnya itu ya memang KSN, kayak olimpiade yang diselenggarakan langsung oleh Kementerian Pendidikan. Gitu, lebih besar nilainya. Berarti Kak, kalau misalnya lomba-lomba kayak tingkat kabupaten, nah bisa gak itu lomba yang tingkat sekolah diambil sertifikatnya? Sebenarnya boleh, dan kayak selagi dapat juara masih boleh dicantumkan, tapi kalau di tahunnya Kakak atau kayak pendaftaran ini ada di situ peraturan minimal kabupaten gitu. Nah, itu nilai rapor Kak. Bagaimana caranya bisa dapat nilai rapornya yang di eligible kayak rata-rata 90, rata-rata 87? Sebenarnya tuh susah untuk memaksimalkan nilai, apalagi untuk konsistenkan nilai dari semester 1, semester 5. Pasti ada yang naik, turun gitu. Itu tergantung dari keseharian kita.
tujuan pertama kita. Kalau kita memang mau masuk SNBP, pasti kita berjuang dari awal tuh, dari kelas 10 bilang, makasih masuk SNBP, harus Kak maksimalkan nilaiku, harus Kak serius belajar, harus Kak dapat nilai segini semester ini. Nah, terus pasnya kelas 10 Kip serius memang Kiga dari awal atau sampai dulu main-main biar nanti kalau di kelas 12 Kak, kelas 11 Kak baru kamu udah serius. Sebenarnya memang dari awal kelas 10 sudah serius karena targetnya itu SNBP. Cuman kelas 10 sempat down tuh karena ada satu nilai yang di semester 2 kelas 10 turun, kayak bilang Kak, dude bagaimana ya, ada turun 1 mempengaruhi kayaknya. Tapi ya alhamdulillah tidak aja. Nah, ada gak peraturan tertentu atau bagaimana yang kayak misalnya itu nilai harus maksimal 5 turun atau maksimal 3 turun, kayak tidak boleh turun 3 nilai atau turun 1 tidak apa-apa lah, ada? Sebenarnya lebih bagus kalau naik, konsistennya naik, tapi tidak ada salahnya untuk turun karena tuh tergantung dari universitasnya. Nanti tuh penilaiannya diserahkan kepada pihak kampus. Tapi alangkah baiknya dimaksimalkan nilainya untuk naik setiap semester. Seperti itu. Nah, saya kan kelas 11 Kak, butuh sekali Kak motivasi Kak, apalagi kan ini saya adalah peralihan dari COVID-19 ke seperti biasanya, jadi otomatis pasti minat belajarku itu rendah. Apa salah satu motivasi kita untuk biar rajin Kak belajar? Kalau motivasi ya sebenarnya saya juga bisa dibilang tidak rajin-rajin amat untuk belajar, tapi setidaknya kalau misalnya ada tugas sebaiknya segera dikerjakan, begitu aja. Nah, kalau misalnya nilai rapor kata, nah banyak kan tahun kemarin nilai rapor yang paling mempentingkan, baru sertifikat. Nah, kan ini kita sekolah tidak ada alumninya yang dari luar. Nah, apa salah satu motivasi atau pegangan prinsip biar yang yakin Ki untuk keluar dari zona nyaman keluar kuliah dari Sulawesi? Yang pertama yaitu jangan takut mencoba, karena kalau selalu Ki mau ngestak tuh diam di tempat, tidak ada pergerakan, pasti tidak maju-maju Ki. Coba keluar dari zona nyaman kayak biar coba dulu, nanti terima atau tidaknya urusan belakangan Pi gitu. Nah Kak, bagaimana pesan untuk adik-adik di sini yang menonton sama adik-adik saya yang di sekolah yang bakalan siap juga nanti tentang SNMBP sama SNMBT? Kalau satu, selain memaksimalkan nilai rapor, alangkah baiknya dari kelas 10 dicicil memang itu materi SNBT untuk tes skolastik nanti. Kan tidak ada yang tahu bilang kita lulus SNBP atau tidak. Setidaknya kita punya kayak cadangan begitu. Bilang ada sudah dulu pelajari SNBT, tes skolastik. Berarti nanti kalau misalnya memang bukan rezeki di SNBP ya tidak kaget-kaget sekali Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to SSC Podcast 467. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala was giving us blessing and mercy so we can attend in this podcast again. So first of all, my name is Andi Fatimah Otada dan Muhammad Sarkasinur. Oke, jadi Kak Sarkasi ini lulus SNBP di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Hebat, Kak Sarkasi. Nah, selama Kakak SMA dari kelas 10, Kakak memang mau pilih jurusan ini? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sarkasinur. Saya berasal dari alumni SD 3 Arawa, alumni SMP Negeri 1 Atangpulu, dan saya baru-baru diterima di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Teknik Perminyakan dan Pertambangan. Kalau berbicara tentang dari kelas 10 sudah ada bayangan, sejujurnya dari kelas 1 SMP, fakultas dan kampus yang saya minati, yang saya pilih murni atau tidak neko-neko seperti yang kebanyakan orang
Contohnya ada yang dari kelas 10 ingin pilih jurusan yang lain atau kampus yang lain, sedang pas kelas 11 pilihannya berubah dan seterusnya. Namun saya dari kelas 7 sampai kelas 12 tidak pernah berubah sama sekali. Jadi begitu ya Kak. Terus nilai rapornya Kak Sarkasi pernah turun atau konsisten terus, dan kalau konsisten terus bagaimana caranya agar tetap naik dan tidak turun begitu? Terima kasih. Sedikit tips untuk SNBP. Nilai yang berdasarkan dari kelas 10 sampai kelas 12 yang menurut saya tidak murni harus naik terus. Dari kelas 10 sampai kelas 12 nilai saya termasuk nilai yang naik turun. Namun dibantu oleh sertifikat yang saya masukkan pada saat mendaftar SNBP. Oke. Kalau selama mendaftar SNBP, sertifikat apa Kak yang kita kasih masuk? Kemarin saya mengajukan 3 sertifikat, yaitu sertifikat yang saya dapat berdasarkan kegiatan sosialisasi, salah satunya pajak, yang kedua sertifikat LDKS OSIS, dan yang terakhir sertifikat Olimpiade Sains. Yang sertifikat Olimpiade Sains itu saya terima pada saat Olimpiade yang dilaksanakan secara online. Motivasi Kakak memilih jurusan ini di Fakultas ITB. Kenapa Kak pilih fakultas itu? Motivasi saya memilih Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ini cukup sederhana, yaitu memilih fakultas yang dijamin kerja setelah lulus. Berbeda dengan fakultas-fakultas lain yang mungkin presentasi prospek kerjanya itu dibilang cukup rendah. Namun di Fakultas Pertambangan dan Perminyakan ini prospek kerjanya lebih tinggi dari fakultas yang lain di ITB. Memang Kak Sarkasi ini mau kuliah di luar pulau, kenapa tidak pilih di kayak Unhas atau di mana di dalam sini? Sebenarnya saya berpegang teguh dengan prinsip kejarlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, yang artinya itu kejarlah ilmu itu setinggi langit dan dimanapun, tidak harus standar kayak harus di dalam provinsi, bisa juga di luar provinsi. Terlebih lagi kalau misalnya bisa dapat ke luar negeri. Jadi Kak yakin kini bilang diterima di fakultas ini, jurusan ini, kayak pilihan pertamanya atau pilihan keduanya? Sebenarnya dari pas awal pendaftaran SNBP sampai H-1 pengumuman, saya tidak begitu yakin dengan pilihan saya. Namun yang menjadi motivasi saya sudah berjuang keras dari kelas 7 sampai kelas 12. Mana mungkin harus memilih jurusan lain kalau misalnya sudah klop dengan jurusan yang saya idamkan. Tanggapan keluarga Kakak gimana setelah memilih jurusan ini dan di Bandung lagi? Sebenarnya kalau tentang keluarga banyak pendapat lain. Contohnya kayak ayah saya ingin saya masuk dalam teknik elektrokimia. Ibu saya ingin saya jadi dokter. Namun dalam hati saya
ingin masuk dalam Fakultas Teknik Perminyakan dan Pertambangan, karena di sana saya merasa bakat saya lebih dari pendapat-pendapat yang ada di luar sana. Dalam memilih jurusan ini, apakah Kak pernah kayak mendapat pro kontra atau minder milih ini, kayak biasa direndahkan? Pro dan kontra itu pasti ada. Saya cuma berpegang teguh dengan prinsip saya. Jangan mendengarkan perkataan orang lain. Karena yang menjalani bukan dia, tapi kita. Oke. Terus tipsnya Kak, tips lolos ITB. Sedikit tips kalau ITB, perbanyak olimpiade yang di luar, olimpiade yang berbasis online untuk dipakai mendaftar pada saat pendaftaran SNBP. Jika Anda merasa nilai Anda ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Mungkin itu saja Kak untuk hari ini. Terima kasih banyak Kak. Sebelum saya akhiri, apa di ITB ada alumni SMA 2, terus di sana nanti Kakak kapan kesananya? Kalau alumni dari tahun lalu itu ada, ya kebetulan dia juga senior saya di OSIS, yaitu Muhammad Hasim Hamsadi. Dan rencana saya ingin berangkat ke sana belum dipastikan karena jadwal kampus di sana belum ditentukan kapan yang pasti. Namun jika ada informasi lebih lanjut, saya akan berangkat lebih cepat. Oke. Terima kasih banyak Kak Sarkasi untuk meluangkan waktunya untuk hari di sini. So that's all for today. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.